sahabat semua. Kali ini saya mau bicara tentang hati yang membeku lalu mati rasa. Semakin kesini entah mengapa saya semakin banyak menemui pasien-pasien dengan ekspresi seperti judul tadi. Hatinya seolah terlihat beku bahkan mati rasa. Ekspresi wajahnya datar, gestur tubuhnya kaku, tidak ada senyum, bahkan ekspresi apapun di wajahnya. Sorot matanya kuyup, bahkan tidak bersinar lagi dan gerak-geriknya lambat. Bayangkan seorang menceritakan perselingkuhan suami biasa saja. Wanita lain mungkin sudah menangis bombay. Seorang anak yang menceritakan semua perlakuan buruk papanya dan sikap mamanya negatif dengan tenang tanpa ekspresi lagi. Seorang suami menceritakan perlakuan istri yang buruk kepadanya dengan datar tanpa ekspresi. Inilah tanda-tanda atau ekspresi orang yang memiliki frozen heart. Hatinya udah membeku, udah gak bisa marah dan sedih lagi. Bahkan menangis saja sudah tidak bisa. Bila ini dibiarkan terus, maka dia akan jatuh dalam kondisi numbness alias mati rasa. Jangankan hal-hal yang sifatnya buruk, dia sudah tidak berekspresi lagi. Bahkan untuk hal-hal yang positif sekalipun dia sudah tidak bereaksi lagi, persis seperti robot atau mayat hidup. Ada 5 alasan yang membuat seseorang menjadi mati rasa ini. Yang pertama adalah terbiasa memendam emosi. Setiap orang punya cara berbeda dalam menghadapi emosi. Ada yang sangat ekspresif, ada pula yang memilih mengabaikan atau bahkan menekan emosinya. Hal ini bisa terjadi karena mereka tak tahu cara mengekspresikan emosinya dengan baik. Ketika ini menjadi kebiasaan, seseorang bahkan tak menyadari bahwa ia secara tak sadar tengah menghindari kesedihannya. Tak heran jika pada akhirnya ia merasa bingung mengapa tak bisa meluapkan perasaannya dengan cara menangis bahkan marah. Yang kedua adalah merasa tertekan karena selalu dipaksa kuat. Tak sedikit orang kesulitan mengekspresikan kesedihannya dengan menangis karena enggan dianggap lemah atau justru masa kecil di mana orang tuanya melarang dia untuk menangis atau mengekspresikan kemarahannya. Konsep ini umumnya berkembang sejak masa kanak-kanak, di mana mereka tak diperbolehkan menangis dan dipaksa menahan emosinya. Alhasil mereka cenderung merasa bersalah jika menangis. Sebaliknya, sebagian orang justru menganggap menangis sebagai kemewahan. Bukan tanpa alasan. Mereka terpaksa harus selalu terlihat kuat, walau hatinya tercabik-cabik oleh kesedihan. Fakta ini bisa dipicu karena ekspektasi sosial atau karena adanya keinginan kuat untuk tidak membuat orang di sekitarnya merasa khawatir. Yang ketiga adalah memiliki konsep bahwa menangis itu tidak membantu. Tidak peduli seberapa berat kesedihan yang dialami sebagian orang, tak peduli seberapa berat kesedihan yang dialami, sebagian orang memilih untuk menekan perasaan dan fokus untuk melanjutkan hidup. Sebab mereka menganggap menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, menangis hanya membuang waktu dan tenaga. Konsep ini tak lepas dari pola pengasuhan keluarga di masa kecil, sahabat. Tidak sedikit orang tua menanamkan bahwa menangis bukan jalan keluar saat anak sedang merasa sedih. Sayangnya pendidikan seperti ini bisa terbawa hingga anak tumbuh dewasa, sekaligus berpengaruh pada cara ia mengendalikan emosinya. Yang keempat adalah indikasi gangguan mental. Beberapa orang yang memiliki gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan, mereka menangis dengan sangat intens. Namun ada juga sebagian lainnya dengan kondisi yang tidak sama justru tidak bisa mengeluarkan setetes air mata pun. Kondisi seperti post-traumatic stress disorder atau PTSD dan gangguan depresi mayor biasanya membuat perasaan seseorang membisu sehingga tidak bisa meluapkannya dengan menangis. Jika kamu mengalami hal ini segera konsultasi ya, jangan dianggap sepele. Yang kelima adalah konsumsi obat-obatan. Beberapa jenis obat psikiatri memang menurunkan kemampuan kita dalam menangis. Sebuah studi yang terbit dalam Journal of Affective Disorder pada 2017 melaporkan
bahwa sekitar 46% orang yang mengonsumsi antidepresan cenderung mengalami mati rasa. Padahal sebenarnya orang depresi selama bisa ditemukan akar masalahnya, kemudian diproses di level pikiran bawah sadar, bisa nggak depresi lagi loh. Ngapain harus minum obat terus-menerus seumur hidup dan berpotensi membuat kita mati rasa selamanya? Ini mah namanya menyelesaikan masalah dengan menambah masalah, sahabat. Obat-obatan jenis lainnya juga diduga mempengaruhi produksi air mata dan membuat mata lebih kering. Pada intinya, kemampuan mengekspresikan emosi khususnya dengan menangis bukan hal yang tidak sehat. Ketidakmampuan loh ya. Ketidakmampuan mengekspresikan emosi khususnya dengan menangis bukan hal yang sehat. Selain berdampak pada kemampuan seseorang dalam mengelola stres dan emosi, hal ini juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik sahabat. Terbiasa memendam emosi akan berpotensi memicu perkembangan penyakit kronis, mulai dari diabetes, jantung, hingga kanker. Karena itu, jika sahabat merasa kesulitan menangis kala kesedihan melanda, jangan diam dan merasa baik-baik saja. Itu justru tanda bahwa sahabat sedang tidak baik-baik saja. Menangislah, itu jauh lebih sehat. Tetap gak bisa menangis walau sudah dipicu dengan berbagai cara, segera cari bantuan. Karena berarti ada hal yang sahabat perlu selesaikan di pikiran bawah sadarnya, dan biasanya akar masalahnya ada di masa kecil sahabat dulu. Jangan biarkan. Karena bila ini berlanjut terus, maka muncullah pesan cinta dalam bentuk penyakit, bahkan sampai dengan kanker. Jadi, masalah yang harus diberesi lebih banyak lagi kan? Pilih mana? Salam sayang selalu dari saya, Sinta.